Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an jaa bi'ijlin haniz. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar suka. Mereka berkata, kami sampaikan ucapan selamat sejahtera. Ia menjawab, selamat sejahtera. Maka tidak lama kemudian ia datang dengan membawa anak sapi yang dipanggang. Tafsir nomor 1330. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai siapa utusan-utusan itu. Beberapa sumber menganggap mereka itu manusia, yang lainnya menyangka mereka itu malaikat-malaikat. Pendapat pertama nampaknya lebih mendekati kebenaran serta kenyataan, karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam kedua-duanya merupakan orang-orang asing di daerah itu. Mungkin sekali Tuhan telah memerintahkan beberapa orang saleh dari daerah itu untuk membawa Nabi Lut alaihissalam ke suatu tempat yang aman sebelum azab itu benar-benar menimpa kaumnya. Baik diingat pula bahwa utusan-utusan itu tidak datang untuk memberi peringatan pertama tentang azab itu. Kaum Nabi Lut alaihissalam sebelumnya pun telah diancam dengan azab. Keterangan surah ke-155 ayat 65. Utusan-utusan itu datang hanya untuk memberi kabar kepada beliau bahwa saat yang telah ditetapkan berkenaan dengan hukuman yang diancamkan itu telah tiba. Tafsir nomor 1331. Nama sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Abram. Sesudah Nabi Ismail alaihissalam lahir, maka sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mulai dipanggil dengan nama Ibrahim, yang mengandung arti ayah orang banyak atau ayah bangsa-bangsa banyak. Satu cabang keturunan beliau, kaum Bani Israel, tinggal di Kanaan, dan satu cabang lain kaum Bani Ismail di Arabia. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka ketika ia melihat tangan mereka tidak menyentuhnya, ia menganggap perbuatan mereka itu aneh dan merasa khawatir terhadap mereka. Mereka berkata, jangan takut,
Sesungguhnya kami adalah yang pernah diutus kepada kaum Lut. Tafsir nomor 1332. Mula-mula Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap utusan-utusan itu sebagai musafir-musafir biasa. Tetapi ketika mereka memperlihatkan keengganannya untuk menyantap panggang anak sapi, beliau menyadari bahwa mereka itu sedang menjalankan tugas istimewa yang beliau tidak dapat mengetahuinya. Kata-kata khawatir terhadap mereka tidaklah berarti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam takut kepada orang-orang asing itu. Tetapi artinya ialah bahwa ketika mereka itu tidak ikut serta makan, beliau khawatir kalau beliau telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sopan santun terhadap tamu. Para tamu nampaknya dapat membaca kegelisahan pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam dari wajah beliau yang melukiskan keresahan. Sehingga mereka itu segera melenyapkan kecemasan beliau dengan menerangkan bahwa mereka itu sekali-kali tidak merasa tersinggung, dan bahwa sebabnya mengapa mereka itu tidak ikut serta makan ialah tugas yang mengerikan telah membuat mereka kehilangan nafsu makan. Jawaban para tamu itu menunjukkan pula mereka itu bukan malaikat. Sebab sekiranya mereka itu malaikat, niscaya mereka akan berkata bahwa sebagai makhluk yang bukan manusia, mereka tidak dapat ikut serta makan. Nabi Lut alaihissalam itu leluhur kaum Palestina, Moab dan Amon, dan sebagai putra Haran dan cucu Terah, beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menggabungkan diri dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Kan'an. Wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha biishaq wa min wara'i ishaq Ya'qub. Dan istrinya berdiri di dekatnya lalu tersenyum. Kemudian kami memberikan kabar suka kepadanya tentang kelahiran Ishak, dan sesudah Ishak Ya'qub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Ia berkata, sungguh mengherankan aku. Apakah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku seorang perempuan tua dan suamiku ini pun orang yang sudah tua. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka berkata, apakah engkau merasa heran akan keputusan Allah? Rahmat Allah dan berkatnya atas kamu, wahai penghuni rumah ini. Sesungguhnya Dia maha terpuji, maha mulia. Tafsir nomor 1333. Dalam ayat ini, kata-kata penghuni rumah itu dengan pasti menunjuk kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab pada waktu itu beliau masih belum mempunyai anak. Sesungguhnya bila ungkapan ahlil bait dipakai dalam Al-Quran mengenai seorang nabi, maka pada umumnya yang dimaksud ialah istrinya atau istri-istrinya. Keterangan surah ke-28 ayat 13
dan surah ke-33 ayat 34. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri.